Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan program Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kembali kami datang kepadamu. Sewajarnya kami datang karena Tuhan mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang kami boleh alami di pagi yang indah ini, di mana Engkau sudah jaga dan pelihara kami sepanjang malam seperti Engkau menjaga biji matamu, dan Engkau memberikan kami petiduran yang lelap. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya kami mengucap syukur kalau pagi yang indah ini kami boleh kembali menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Ini adalah kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, di profesi kami yang berbeda-beda, panggilan kami yang berbeda-beda, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih akan terus melanjutkan renungan SOS. Nah, masih tetap pada judul yang sama atau tema yang sama, ialah orang yang dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang kelima hal. Ya, kita sudah membahas kemarin tentang 5 hal, yaitu bagaimana orang dikategorikan sebagai orang berbahagia di hadapan Allah, yaitu ya. Sekarang kita masuk pada renungan yang berikutnya, yaitu ya sebagai bukti ya, dampak yang ditimbulkan oleh orang-orang yang berbahagia ya. Jadi kita masuk bagaimana apa kata Alkitab ya tentang dampak yang ditimbulkan oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang berbahagia. Adapun yang dimaksud dengan dampak dari orang-orang yang berbahagia itu ialah merujuk kepada 5 hal yang telah dilakukan oleh orang-orang percaya itu ya, yakni satu atau sebagai berikut ya, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang kelima, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam ya. Nah, kelima hal yang telah dilakukan oleh orang-orang percaya itu berdampak kepada mereka ya, bukan kepada orang lain. Pertama, dampaknya kepada mereka. Dan dampak yang mereka alami dalam kehidupan mereka adalah ada 6 hal ya. Nah, mari kita mulai ya. Hal yang pertama dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagian A ayat yang ketiga ini berkata, ia seperti pohon. Ya. Nah, ini satu gambaran ya. Tetapi gambaran ini atau analogi ini memiliki makna saudara ya. Sebab kalau firman Allah memberikan satu analogi ya, satu amsal, satu perumpamaan, satu kiasan, itu ada maksud di balik kiasan itu ya. Di balik amsal itu atau di balik analogi yang diberikan itu. Pertama, orang yang berbahagia di hadapan Tuhan adalah orang yang telah melakukan 5 hal tadi ya, yang saya sebutkan tadi ya. Dan dampak yang ditimbulkan setelah mereka melakukan 5 hal ini ya, dampak dalam hidup mereka apa? Ayat 3 bagian A berkata, ia seperti pohon. Itu ada kata koma ya. Tanda-tanda baca kita harus perhatikan kalau membaca Alkitab saudara ya. Ia seperti pohon. Nah, ini yang pertama ya. Kalau dikatakan ia seperti pohon, ini berarti ya, saudara, jika saya atau saudara ingin menanam pohon ya, saya katakan itu misalnya pohon duren ya. Kalau saudara ingin menanam pohon duren, berarti saudara punya visi ke depan apa saudara ya. Visi saudara ke depan pasti nanti kalau sudah musim berbuah, saudara pasti akan menikmati
hasil apa yang saudara tanam ya. Nah, kita dikatakan ia seperti pohon. Nah, kalau kita ingin menikmati satu buah seperti saya katakan tadi, buah durian, pasti kita akan menanam pohon durian. Amin, saudara. Dan pohon yang menghasilkan buah itu ada tandanya ya. Nah, ia seperti pohon ini berbicara tentang pohon durian yang kita harapkan nanti mungkin 10 tahun ke depan bisa kita panen buahnya, bisa kita nikmati buahnya, adalah pohon yang mengalami pertumbuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih ya, orang percaya yang telah melakukan 5 hal tadi itu dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan ya. Sebab yang mereka lakukan kelima hal tadi itu adalah perintah Tuhan. Dan sekarang kita lihat dampaknya atau hasilnya ya, yang dihasilkan oleh karena ketaatan kita dalam melakukan 5 hal. Pertama, kita seperti pohon ya. Nah, pohon itu harus ada pertumbuhan. Mari kita lihat di Lukas 1 ya. Pohon itu harus ada pertumbuhan. Lukas 1 ayat 80. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Lukas 1 ayat yang ke-80 ini menceritakan tentang YP ya. YP yang saya maksud di sini adalah Yohanes Pembaptis ya. Sebelum Yohanes Pembaptis tampil sebagai utusan Tuhan ya, untuk mempersiapkan satu umat bagi Tuhan ya, bagi Yesus, dia harus tinggal di padang gurun ya, sampai pada masanya dia akan melayani kepada bangsa Israel, yaitu sebagai Yohanes Pembaptis, mempersiapkan suatu umat yang akan menyambut Mesias ya. Dia perintis jalan bagi Mesias. Itulah Yohanes Pembaptis. Di ayat 1 tadi dikatakan dia semakin bertambah besarnya, semakin kuat rohnya ya. Jadi orang percaya itu akan mengalami pertumbuhan. Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis tadi ya. Nah, kita lihat, saya baca kembali ayat ini biar saudara lebih jelas ya. Lukas 1 ayat 80. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya ya. Jadi kemudian bagian B, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Sebelum kedatangan Yesus ya, saudara, dari nabi terakhir yang menulis Alkitab ya, nabi terakhir di zaman perjanjian lama sampai kepada berita kelahiran Yesus, itu ada kurang lebih 400 tahun Allah tidak berfirman. Allah berdiam diri ya. Nah, firman yang pertama yang keluar pada waktu itu adalah Malaki 4. Di situ dikatakan, aku akan mengutus utusanku, yaitu merujuk kepada Yohanes Pembaptis. Dan setelah Yohanes Pembaptis lahir, apa yang terjadi? Dia harus terpisah dari kelompok banyak orang. Dia harus tinggal di padang gurun, makin bertambah besarnya dan kuat rohnya. Yohanes Pembaptis sebelum melayani Tuhan, dia harus ada pertumbuhan ya. Yang kedua, pribadi yang kedua yang kita perlu lihat ya, itu pribadi Yohanes Pembaptis. Yang kedua masih dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 42 dan ayat yang ke-50. Ayat 42 berkata, Lukas 2 ayat 42. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah ia ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu ya. Yesus berumur 12 tahun dia pergi ke Bait Allah ya. Setelah Yesus berumur 12 tahun sampai 29 tahun ya, ada kurang lebih 17 tahun ya, Yesus hilang dari peredaran, kira-kira bahasanya begitu ya. Yesus tidak disebutkan lagi. Terakhir kali Yesus disebut pada umur 12 tahun sejak dia lahir. Pada umur 12 tahun dia hadir di Bait Allah, ikut merayakan pada waktu itu adalah hari raya tiap-tiap orang, tiap-tiap tahun ya. Lukas 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Nah, umur 12 tahun ya, sejak Yesus kelahiran Yesus sampai umur 12 tahun
itu tidak kelihatan di mana dia ya. Tentu dengan kata lain, dia masih masa kanak-kanak, jadi belum dipublikasikan oleh Tuhan kepada publik Yahudi. Umur 12 tahun nama Yesus kembali disebut ya. Pertama kali nama Yesus disebut yaitu Lukas 1 ayat 26 sampai 30 ya. Lukas 2 ayat 26 sampai ayat yang ke Lukas 1 yang saya maksud. Lukas 1 ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang Lukas yang kedua ayat yang ke ya, kita lihat di situ dijelaskan pada waktu para majusi yang ada di padang Efrata sedang menggembalakan kambing domba mereka, datanglah suara dari sorga ya, sekelompok bala tentara sorga turun dan memberitahukan, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini pertama kali ya diberitahukan oleh para malaikat kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia harus menamakan dia ya, dan dia harus menamakan anak itu Yesus. Nah saudaraku, ini berita pertama yang didengar oleh para orang-orang Israel yang diwakili oleh para gembala. Sejak 400 tahun Allah tidak berfirman kepada bangsa Israel ya. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, di situ diceritakan berita yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala mewakili orang-orang Israel. Nah, kemudian di Lukas pasal 2 ayat 42, nama Yesus kembali disebut. Kenapa? Karena pada kebiasaan orang Yahudi setiap tahun ada hari-hari raya tahunan, mereka harus datang. Mulai dari anak yang berumur 12 tahun, itu anak laki-laki, perempuan tidak bisa. Ya, anak-anak yang berumur 12 tahun itu harus ke Bait Allah, ikut merayakan adalah perayaan Paskah ya. Sebab hari raya Paskah itu merupakan hari raya utama dari 7 hari raya utama orang Israel. Kemudian kita lanjut kepada ayat 52. Lukas pasal 2 tadi dikatakan demikian. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Yesus makin bertambah besar ya. Dikatakan bertambah besar dan bertambah hikmatnya ya. Jadi Yesus sebelum dia melayani, dia bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, pengetahuannya bertambah ya. Dan Yesus makin besar, makin bertambah besar dan bertambah kuat hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudaraku, kita sebagai orang-orang yang telah dikategorikan berbahagia oleh Tuhan karena ketaatan kita dalam melakukan kelima hal yang saya sebutkan tadi ya, kita itu akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan, baik pertumbuhan secara fisik ya, termasuk pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab di sini dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya ya. Sehingga dengan kita bertumbuh menjadi besar secara dewasa secara fisik bertumbuh juga hikmat pengetahuan kita daripada Tuhan. Dan apa akhirnya? Di sini dikatakan, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kalau kita memiliki ketaatan melakukan kelima hal seperti yang saya katakan tadi ya, kita akan bertumbuh hidup kita, baik secara fisik terlebih pertumbuhan secara pengetahuan kebenaran firman Allah. Dengan itu kita makin dikasihi Allah dan dikasihi manusia, saudara ya. Kita makin dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia ya. Di sini dikatakan makin dikasihi Allah dan manusia. Ini yang harus kita ketahui, saudara ya. Jadi betapa pentingnya orang percaya itu harus bertumbuh di dalam, bukan cuman secara jasmani atau physically, tapi bertumbuh juga dalam kerohanian mereka ya. Kemudian kita masuk kepada referensi berikutnya adalah kita buka di dalam 2 Petrus 2 ayatnya yang kedua ya. 2 Petrus 2 ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang kedua berbunyi sebagai berikut. 2 Petrus 2.
Oh maaf, saya salah mencatatnya saudara ya. Saya akan melihat dulu. Saya salah mencatatnya ya, saya mohon maaf. Ya, saya salah mencatatnya saudara ya. 1 Petrus 2 yang saya maksudkan ya. 1 Petrus 2 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir ya. Rasul Petrus memberitahukan kepada orang-orang Ibrani yang ada di perantauan ya. Mereka adalah orang Israel sejati. Mereka masih memakai bahasa ibu mereka, berbahasa Ibrani. Ketika terjadi penganiayaan terhadap gereja mula-mula ya, mereka itu didiasporakan Tuhan ya. Mereka terserak ya, tercerai-berai di antara bangsa-bangsa ya. Nah, ketika mereka dalam mengalami penderitaan aniaya karena iman mereka kepada Yesus, mereka tinggalkan Taurat dan mereka beralih percaya kepada Yesus. Mereka mengalami banyak aniaya. Ya, maka Rasul Yakobus, Rasul Petrus sama, mereka itu menulis kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Yesus akibat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka banyak mengalami penderitaan secara fisik nih. Maka Tuhan izinkan mereka didiasporakan oleh penganiayaan terjadi pada masa itu ya. Nah, ketika mereka baru bertumbuh dalam rohani, dalam iman mereka kepada Yesus yang mereka amenkan, mereka akui, mereka percaya bahwa Dia adalah Mesias, ada tantangan ya. Mereka dicari-cari ya. Ada yang dianiaya, bahkan ada mungkin sampai yang dibantai ya. Nah, sebagai akibat penganiayaan ini terhadap orang percaya, orang Yahudi yang baru percaya Yesus, meninggalkan Tuhan, mereka tersebar di antara beberapa daerah di Asia Kecil dan sebagainya. Saya baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 ya. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani. Saudaraku, Injil adalah susu. Kalau ibarat pada sebuah seorang bayi, ya, Injil yang murni itu bagaikan air susu ibu terhadap bayi rohani. Ya, mereka harus selalu ingin. Ya, ada kesukaan terhadap Taurat Tuhan. Seperti kelima hal tadi, salah satu diantaranya adalah bagian yang keempat, mereka memiliki kesukaan terhadap Taurat Tuhan. Jadi orang-orang Yahudi yang baru percaya Yesus, mereka harus ingin akan susu rohani yang murni. Ya, kemudian dikatakan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Untuk mencapai kesempurnaan dalam menerima keselamatan, mereka harus bertumbuh, saudaraku. Amin, saudaraku. Nikmatilah kebenaran firman Allah bagaikan saudara menikmati minuman yang saudara hobi. Apa itu? Susu rohani yang murni. Artinya apa? Pengajaran yang murni daripada Injil Tuhan. Sebab satu-satunya yang bisa menyelamatkan orang percaya kepada Yesus melalui berita Injil. Sebabnya sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberitahukan kepada murid-murid, ya, pergilah kamu. Yesus memberikan amanat agung. Ada 4 jenis amanat agung. Salah satu diantaranya, ya, pergilah kamu ke seluruh muka bumi dan beritakanlah Injil. Barang siapa yang percaya, mereka akan diselamatkan. Yang tidak percaya akan dihukum. Injil yang dapat menyelamatkan manusia, karena berita Injil adalah tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, jika kita ingin semakin berkenan di hadapan Tuhan, bertumbuhlah secara fisik, secara jasmani, tidak kalah penting, dan justru ini yang terpenting, bertumbuh di dalam kerohanian saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kita lihat Tuhan mau kita bertumbuh. Amin. Sebagaimana Yohanes Pembaptis bertumbuh, Yesus pun bertumbuh, semakin dikasih Allah dan manusia, dan mereka akan memperoleh keselamatan. Sebagaimana kita juga pasti memperoleh keselamatan, dan sudah kita peroleh. Ya, buktinya apa? Nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, kita tidak kedapatan ketinggalan. Kita kedapatan akan, ya, itu sistem daya tarik bumi, gravitasi, daya tarik bumi. Satu benda yang berat itu pasti jatuh ke bawah, saudara, kalau tidak ada yang menahannya.
Tapi gaya gravitasi bumi tidak mampu menahan kehadiran orang percaya yang memang bukan berasal dari bumi, berasal dari atas. Yesus bersaksi, aku bukan berasal dari bumi, aku berasal dari atas. Setiap orang percaya yang sudah percaya Yesus, mereka bukan berasal lagi dari bumi, mereka berasal dari atas. Maka ketika Yesus datang, kalian kedua di awan-awan kita yang masih hidup diubahkan, yang mati sama-sama dibangkitkan, menerima kemuliaan, tubuh kemuliaan yang baru, menyongsong Tuhan di angkasa. Di sana keselamatan terlihat dengan bedanya mana orang yang percaya, mana tidak percaya. Yang percaya mengalami pengubahan tubuh yang masih hidup, begitu juga yang mati dibangkitkan, mendapatkan tubuh kemuliaan. Maka mereka bagaikan kertas naik ke angkasa, diangkat seperti angin puting beliung yang terjadi di daerah Amerika sana yang suka ada puting beliung. Jangankan kertas, mobil pun diangkat bagaikan kapas ke udara. Kita lihat dahsyatnya tornado kalau melanda Amerika. Tapi lebih dahsyat dari itu, orang percaya akan diangkat tanpa ada angin tornado. Kemudian Allah mengangkat, ketemu dengan Yesus, anak domba Allah. Kita bertemu di udara. Makanya ada pujian apa saudara berkata? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin saudara. Ini adalah satu reuni besar-besaran di seluruh muka bumi. Ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu ke sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah menjadi song leadernya, WL-nya. Dahsyat tidak saudara? Betapa kita dipuaskan dengan kemuliaan Allah, dihiburkan. Jadi Allah terpenuhi. Kita bertemu dengan Tuhan di angkasa. Haleluya saudara. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan di udara. Saudara, kalau saya nyanyi lagu ini, saya bukan terbawa cengeng, bukan. Saya seorang laki-laki, nggak ada yang bilang cengeng. Tapi kalau ada puji-pujian yang saya nyanyikan, suka nyanyi, meneteskan air mata. Betapa saya sudah menggambarkan. Kalau peristiwa itu saya alami, saat itu tiba, saya kayak seperti nggak bisa ngomong lagi saudara. Ada beberapa pujian, kalau saya nyanyi dengan sungguh-sungguh, saya bisa meneteskan air mata. Karena saya dapat merasakan, belum saatnya. Sekarang saja kalau kita memuji Tuhan, rasanya luar biasa hadirat Allah. Apalagi kita ketemu reuni akbar di angkasa raya yang luas. Kita reunian dengan kekasih jiwa kita, Yesus kekasih jiwaku. Amin saudara, mencari real di sana. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan renungan kita pada besok hari. Sebelum saya akhiri, kita dengarkan satu pujian dulu bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang
begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagia bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini, di mana kami boleh mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Ternyata kami adalah orang-orang yang dikategorikan berbahagia di hadapan Allah, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di setiap hari di hidup kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami akhiri renungan ini, dan kami menjalani hidup ini sepanjang hari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa besok pagi. Shalom.